wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala al-haditsus sabi'u wal 'ishrun, hadis yang ke-27 daripada 40 lebih hadis yang dibahas dalam kitab kita Arba'in Nawawi ini. Al-birru wal ithmu, kebaikan dan dosa. Insyaallah pada malam hari ini hadis kita ini mengupas tentang ciri daripada kebaikan, pun begitu juga ciri daripada keburukan. Anin Nawas bin Sam'an, dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, al-birru husnul khuluqi, kebaikan itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang bagus. Para jamaah sekalian yang saya hormati, ini malam kita bahas perkara tentang kebaikan dan dosa. Bukan yang kita bahas tentang satu kebaikan yang udah jelas tertera dalam Al-Quran ataupun hadis atau qaul-qaul ulama yang perinci. Dan bukan juga terkait dengan masalah dosa yang udah jelas-jelas Allah terangkan dalam Al-Quran, Nabi jelaskan di dalam hadis-hadisnya, dan para ulama jelaskan secara rinci dalam makalah-makalah beliau-beliau. Namun terkadang dalam hidup kita ada sebuah keraguan-raguan dalam kita melakukan sesuatu. Ini baik apa kagak? Ini boleh apa enggak? Nah, perkara itu dikatakan syubhat, remang-remang, belum jelas apakah ini berbuah kebaikan ataukah ini berujung kepada perbuatan dosa. Maka Nabi memberikan beberapa ciri mana itu dikatakan perbuatan baik dan kapan atau bagaimana hal yang akan kita lakukan itu disebut sebagai perbuatan dosa. Maka kata Nabi, al-birru husnul khuluqi, yang namanya kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik di sini adalah takhsis. Ujung dari setiap kebaikan harus berbuah sebagai akhlak yang baik. Dikatakan al-birru husnul khulqi karena yang namanya kebaikan itu ada kebaikan yang buahnya kita dapetin sendiri tanpa memberikan manfaat kepada orang lain, itu juga kebaikan. Tapi yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah satu perbuatan yang mana kita lakukan perbuatan tersebut bukan hanya menurut kita baik, tapi manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Contoh, dalam perbuatan sedekah. Sedekah kebaikan bukan? Kebaikan. Nah, manfaat daripada sedekah apa cuman kita yang ngerasain atau orang lain juga merasakan? Oh, orang yang kita berikan sedekah tersebut mereka juga merasakan daripada manfaat kebaikan tersebut. Maka dikatakan kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kalau semata-mata dikatakan cuman kebaikan itu adalah perbuatan baik, perbuatan baik ini multitafsir, tergantung keluarnya dari mana. Kalau dari sudut pandang orang soleh, dijamin itu pasti sebuah kebaikan yang keluar dari mereka. Tapi kalau kebaikan yang keluar dari orang-orang yang ahli maksiat, contoh, mohon maaf, ada dua orang, ini sama-sama ahlul ma'asi, doyan sama yang namanya minum khamr. Kawan yang satu, aduh saya lagi pengen banget minum anggur, mohon maaf, contoh ini mah,
Kata kawan yang satu, tenang aja, karena kawan saya lagi butuh minum, maka saya kasih nih, saya beliin minuman. Menurut mereka itu kebaikan, menurut mereka dari sudut pandang mereka. Tapi dari sudut pandang syariat, ini namanya at-ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Ya, enggak dipandang sebagai kebaikan. Maka kebaikan yang paling utama adalah akhlak yang bagus. Ya, karena buah daripada tiap-tiap kebaikan yang dilaksanakan atas dasar lillahi ta'ala, ujungnya pasti akhlak yang bagus. Nah kemudian wal ithmu, adapun dosa, mahaka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihin nasu. Mahaka fi nafsika, sesuatu yang dapat meresahkan dirimu, sesuatu yang dapat meresahkan hatimu. Wa karihta, dan engkau tidak suka dan engkau membenci, ayattali'a alaihin nasu, apabila perbuatan tersebut diketahui oleh manusia. Terkadang kita ragu dalam sesuatu, bimbang hati, kerjain enggak. Ini perkara-perkara yang lagi-lagi ya, yang belum jelas, yang samar. Agama belum bahas masalah ini. Ya, semisal begitu. Dalam hati kita masih bertanya-tanya, kerjain enggak. Tapi kalau ntar saya kerjain, apakah ini perbuatan baik ataukah malah ini perbuatan dosa? Ya. Nabi kasih solusi. Andai kata di pikiran kita, andai saya kerjain perbuatan ini, kemudian orang lain tahu, saya malu. Kalau kita rasa perbuatan ini ketika diketahui oleh orang lain, maka diri kita malu, itu tanda bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan dosa. Andai kata kita kerjain perbuatan tersebut karena emang belum dibahas dari sisi agama, kemudian hati kita nggak tenang, habis kita kerjain, tapi nggak enak perasaan saya habis ngerjain begini, hati kok gelisah. Pertanda bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah perbuatan dosa. Ngambilnya dari situ. Nah ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah dalam bab ini Imam Nawawi menyuguhkan kepada kita dua hadis. Maka tadi saya bilang, namanya aja kitab ini Arba'in, ya 40 hadis, tapi hakikatnya lebih daripada 40 hadis. Ya, di judul ini aja udah ada dua hadis. Yang hadis kedua ini nggak jauh beda daripada hadis yang pertama. Isinya hampir sama, cuman konteksnya beda. Wa an Wabisah bin Ma'badin, dan dari sahabat Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, Wabisah bin Ma'bad berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabisah ini salah satu sahabat Nabi yang asalnya dari negeri Syam. Beliau hidup pada masa Nabi. Beliau ini termasuk di antara para sahabat yang gemar meminta fatwa kepada Nabi akan satu perbuatan. Beliau nggak mau, karena di kampungnya begini Pak, karena di kampungnya di Syam itu jauh daripada Nabi. Nggak kayak kita zaman sekarang, televisi ada, YouTube ada, media sosial banyak, sehingga apa yang terjadi di belahan bumi yang lain pada detik itu juga kita bisa tahu. Tapi lain, di zaman Nabi nggak seperti sekarang. Maka Wabisah ngerantau ke Madinah. Saya pengen jadi muridnya Nabi, maka beliau nimba ilmu banyak-banyak, buat dibawa pulang ke kampungnya, disebarin buat orang-orang Syam. Nah Wabisah pada satu ketika, karena emang sering beliau meminta fatwa kepada Nabi, satu waktu Wabisah datang
ketika Nabi lagi ngajar, kumpul nih lagi begini, ya banyak orang yang lagi minta fatwa kepada Nabi. Wabisah datang belakangan. Ujuk-ujuk beliau datang mau duduk paling depan. Yang lain bilang, Wabisah mau ngapain? Antri dulu. Jangan di depan, jangan halangi kami dari Nabi. Kata Wabisah, biarin. Saya mau dekat sama Nabi karena Nabi adalah orang yang paling saya cintai. Nabi tersenyum. Kata Nabi, biarin Wabisah maju. Sini Wabisah. Wabisah maju di deretan paling depan. Kemudian faqala, Nabi berkata, jita tas'alu anil birri. Apakah engkau datang hendak bertanya terkait dengan masalah kebaikan? Langsung Nabi tembak. Sini duduk paling depan Wabisah. Kenapa? Engkau mau nanya apa? Pasti engkau mau nanya terkait dengan masalah kebaikan. Kata Wabisah, lah Nabi tahu aja. Iya, emang itu Nabi yang pengen saya tanya. Karena saya nggak mau melakukan sesuatu yang saya belum tahu kemudian saya lakukan, tapi sesuatu itu berujung kepada perbuatan dosa. Walaupun sesuatu itu benar kebaikan, tapi kalau saya belum dapat dari mulutmu, dari sabdamu, maka saya nggak mau ngelakuin. Tolong kasih tahu saya, wahai Nabi, terkait dengan masalah kebaikan. Qultu na'am, kata Wabisah, ya betul Nabi, saya ingin bertanya terkait dengan masalah kebaikan. Faqala, maka Nabi bersabda, istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hatimu. Ini sebenarnya Nabi 3 kali ngomong istafti qalbak, istafti qalbak, istafti qalbak. Sambil dalam syarah Sahih Muslim tuh Nabi bilang, kata Imam Nawawi, Nabi sambil ngerapetin jarinya, dipegang nih dadanya Wabisah. Istafti qalbak, istafti qalbak, istafti qalbak. Mintalah fatwa lewat hatimu, mintalah fatwa kepada hatimu, mintalah fatwa kepada hatimu. Timbul pertanyaan, emang boleh kita minta fatwa kepada hati kita? Ya, dijawab sama ulama, boleh, tapi dengan persyaratan. Harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, kapan kita boleh meminta fatwa kepada hati kita? Sebelumnya agar kita tahu dulu bahwasanya dalam hati itu ada yang sering kita sebut hati kecil. Dan hati kecil itu fitrahnya adalah berbuat baik. Allah itu menciptakan tiap-tiap manusia beserta perasaan dan hatinya. Nah, dari tiap-tiap hati itu Allah taruh sebuah fitrah akan kebenaran. Maka sebejat apapun orang, seburuk apapun orang, ketika dia melakukan satu kesalahan, pasti dalam hati kecilnya menolak. Maksudnya menolak, iya ini salah, tapi saya doyan ngelakuinnya. Coba lihat, boleh tanya ahli zina deh. Ketika mereka melakukan perzinahan, ya boleh tanya hati kecilnya, yang dilakukan salah apa enggak. Pasti hasil ke hati kecil mereka, ini perbuatan yang salah, tapi saya demen ngelakuinnya. Walhasil Allah tutup tuh perasaan-perasaan bersalahnya. Tetap akhirnya mereka lakukan, walau hati kecilnya mengatakan ini perbuatan yang salah. Tanya yang pada korupsi, apakah perbuatan ini betul apa salah? Pasti hati kecilnya mengatakan ini salah, tapi saya butuh. Kan begitu, hati kecil yang ditanya. Nah, maka untuk meminta fatwa kepada hati kita, ulama mengatakan ada 3 persyaratan. 1, persyaratan pertama, boleh minta fatwa terkait dengan permasalahan yang syubhat, yang agama, yang Al-Quran, yang hadis, yang ulama-ulama belum membahas permasalahan tersebut.
Oh, zaman makin canggih, fikih itu mudawwar. Fikih itu terus-terusan muter Pak hukumnya. Dulu zaman Nabi belum ada. Emang Nabi bilang handphone hukumnya haram? Nggak ada kan? Zaman Nabi nggak ada. Tapi kemarin teknologi makin maju. Apa hukumnya menggunakan handphone? Apa dibahas dalam Al-Quran? Enggak. Nggak ada pembahasan detail masalah handphone dalam Al-Quran, masalah hadis dalam Al-Quran, nggak ada. Fikih itu hukumnya berkesinambungan, masuk era baru, ada hukum baru lagi. Nah, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang syubhat, yang belum jelas dari sisi agama, boleh atau enggak, nah ini kita boleh nanya hati kita. Tapi nggak serta-merta, oh kalau begitu mah saya emang nggak perlu datang ke rumah kiai lagi, saya nggak perlu tanya ahli hukum lagi. Ntar dulu, hatinya yang bagaimana dulu. Maka ada persyaratan nomor 2. Nomor 2 persyaratannya, tidak diperbolehkan meminta fatwa bagi ahli maksiat. Kemudian juga tidak boleh meminta fatwa kepada hati tersendiri. Kepada siapa? Al-juhal, orang-orang yang bodoh tentang perkara agama. Dan tidak boleh meminta fatwa lewat hatinya sendiri al-mutbi'una bil hawai, orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu. Berapa ya Pak? Orang bodoh memfatwakan lewat hatinya sendiri. Wah, kira-kira saya boleh kagak ya pakai duit kas masjid? Perkara ini saya udah ngaji kemarin, kan boleh meminta fatwa lewat hati. Kata hati saya mah boleh ini mah, ya. Lah kalau orang model begitu, dia demen ngikutin hawa nafsunya, ya walhasil apa yang difatwakan sama hatinya udah ambil aja. Ya, segala amal masjid dihitungnya pas hari Jumat. Ini kan baru hari Sabtu, masih seminggu lagi, ntar gampang tinggal gantiin aja. Boleh itu mah dipakai aja. Itu fatwa hati kita lantaran ngikutin nafsu, lantaran kebodohan, lantaran juga memang karena ini orang ahli maksiat. Karena kata Imam Al-Ghazali, orang yang ahli maksiat itu hatinya telah tertutup, nggak bisa menerima hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau emang kita ngerasa sebagai ahli maksiat, ilmu kita ngerasa nggak cukup, termasuk kita orang-orang yang bodoh dan kita senantiasa mengikuti hawa nafsu, nah kita termasuk orang yang dilarang meminta fatwa lewat hati. Kepada siapa kita minta fatwa? Nabi udah nggak ada sekarang. Al ulama warasatul anbiya. Ada mereka para ulama ya sebagai pewaris Nabi, datang ke rumah kiai, datang ke rumah guru. Saya mau begini, kira-kira bagaimana? Nanti ditimbangin tuh, ya dihitungin. Kalau ente berbuat begini, dampaknya bakal begini. Kalau ente nggak berbuat, maka akan begini. Kira-kira bagus yang mana? Oh, bagus yang ini. Karena dari mereka lah kita dapat kebijaksanaan tentang hikmah yang akan kita lakukan dalam perbuatan kita, gitu. Jadi kalau kita termasuk dalam kategori 3 golongan ini, nggak boleh kita minta fatwa dari hati kita. Nah kemudian nggak boleh kita ngambil fatwa dari hati lewat hati kalau memang permasalahan tersebut udah jelas-jelas hukumnya dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun hadis atau qaul-qaul ulama ya secara detil. Saya ngelihat kawan saya makan daging babi, romana enak banget. Emang apa sih umat muslim gak boleh makan daging babi? Kata kawan yang satu, lah dalam daging babi kan ada cacing pita. Oh, kalau cuman masalahnya itu mah gampang. Itu daging dipanasin di atas suhu di atas 100 derajat Celcius, jangan kata cacing, kuman-kuman yang lain aja mati semua. Kalau begitu ilatnya hilang dong, berarti boleh. Kita minta fatwa ke hati kita, enggak Pak, enggak bisa.
Karena hukum tersebut telah jelas dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya daging babi itu haram. Oh, kalau saya minum anggur, alkohol, ya cuman bakal ngangetin badan dah. Boleh kali, orang ini dingin banget nih di puncak. Ya, mau nanya ulama jauh, menelpon ulama udah diginar jam 1 pagi. Siapa yang mau ngangkat? Akhirnya kita minta fatwa dalam hati kita. Kayaknya mau boleh ini, wong dingin banget kok di sini. Walhasil kita minum. Wah, ini dolun mudillun, sesat dan menyesatkan. Ngikutin hawa. Padahal jelas-jelas yang namanya innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaiton fajtanibuh, kata Allah, jauhin tuh yang namanya minuman keras. Udah jelas dijawab, udah jelas dibahas dalam Al-Quran. Sesuatu yang udah jelas dibahas dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam qaul ulama dibahas secara detail, maka tidak boleh dimintakan fatwa lewat hati kita, terkecuali umur-umur atau perkara-perkara yang syubhat, yang masih kagak jelas gitu. Maka boleh kita mintakan fatwa lewat hati kita dengan persyaratan yang tadi tentunya. Kalau kita nggak memenuhi persyaratan tersebut, ya datang ke ulama, datang ke kiai. Ini Islam ngajarin kita jangan sembarangan terhadap mengambil suatu keputusan. Kata Nabi, al-birru matma'annat ilaihi watma'anna ilaihil qalbu. Yang namanya kebaikan itu, kata Nabi, matma'annat ilaihi watma'anna ilaihil qalbu, yang manakala engkau kerjakan, habis ngerjain hal tersebut hatimu jadi tenang. Pikir-pikir, timang-timang, kalau saya ngerjain beginian nanti dampaknya begini. Wah, resah banget kayaknya hati saya nih. Oh, berarti itu bukan perkara kebaikan, Pak. Terus gimana? Tinggalin. Dak ma la yuribuka ila ma dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Kata Nabi, dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalin hal-hal yang dapat meragukanmu kepada hal-hal yang tidak meragukanmu. Kalau memang masih ragu-ragu, hati masih gelisah, hati masih gonjang-ganjing, hati nggak tenang, lantaran kita bakal melakukan perkara sesuatu yang belum jelas hukumnya, dah tinggalin, lebih selamat bagi kita. Kemudian wal itsmu, adapun dosa, kata Nabi, kalau kita ngelakuin satu dosa yang memang itu perkara belum dibahas dalam Al-Quran, dalam hadis, oleh qaul ulama, karena ini masalah sesuatu yang baru, kemudian mau kita lakuin, mau kita kerjain, bagaimana ciri-cirinya kalau apa yang kita lakukan itu adalah sebuah dosa? Kata Nabi, mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadri. Dosa itu adalah sesuatu yang meresahkan jiwamu. Wa taraddada fi sadri, dan membuat bimbang dadamu, hatimu. Wa in aftakan nasu wa aftauka, sekalipun manusia itu memberi fatwa kepadamu untuk melakukannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, semua di sini bilang udah lakuin aja. Tapi begitu kita lakuin, hati kita jadi nggak enak, hati kita bimbang, gundah gulana, ya, maka itu pertanda bahwasanya yang kita lakuin adalah perbuatan dosa. Ya. Maka agar lebih selamat, bagaimana biar lebih selamat? Ya sudah, Nabi udah kasih solusi. Dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalin apa yang membuatmu ragu, biar kagak ragu-ragu. Ini air, semisal belum dibahas, ini boleh apa kagak ya? Ini boleh apa kagak saya minum? Dari sekian banyak orang di sini bilang minum aja nggak ngapa-ngapa. Rapi saya minum, kok hati saya nggak enak, kok hati saya makin ragu-ragu, kok hati saya makin gundah.
maka berarti apa yang saya minum ini adalah perbuatan dosa. Kenapa? Nggak ada izin milik siapa, ini berarti gosong. Punya seseorang yang belum saya mintakan izin kepadanya saya minum. Tempat yang lain nggak apa-apa kok, tapi hati kita nggak enak habis minum ini. Oh, pertanda bahwasanya yang kita lakukan itu adalah perbuatan dosa. Tapi habis kita minum ini, oh hati kita lapang aja, hati kita tenang, nggak ada perasaan gelisah, nggak ada yang namanya perasaan gundah. Oh, berarti perbuatan ini adalah perbuatan baik. Ini tips yang dikasih sama Nabi terkait dengan bagaimana kita mengetahui apakah perbuatan yang kita lakukan ini baik ataukah buruk. Sehari-hari kita apa yang kita lakukan, pokoknya intinya di sini Pak. Habis kita ngelakuin hati kita enak, tenang. Oh, pertanda itu perbuatan baik. Kalau habis kita lakuin hal tersebut, timbul dalam hati kita rasa gundah. Oh, nggak enak nih hati, gelisah aja habis ngelakuin hal tersebut. Sampai-sampai andai kata kita lakukan di depan umum hal tersebut, kayaknya malu saya. Oh, berarti itu perbuatan dosa. Maka tinggalin. Nah, disinilah hadis ini ngajarin kita sebagai tolak ukur perbuatan baik atau perbuatan dosa yang kita lakukan di hari-hari kita. Lagi-lagi saya tekankan, ini di luar daripada hukum-hukum yang telah Allah tetapkan dalam Quran, hadis ataupun kaul-kaul ulama. Baiklah para bapak dan ibu sekalian, inilah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan baik dari sisi bacaan ataupun penjelasan semata-mata datangnya dari saya. Dan manakala terdapat sesuatu yang benar, tentunya merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau ditanya, dipersilahkan. Maaf, kelepas satu, ketinggalan satu. Belum dibahas tentang husnul khuluq. Husnul khuluq apa sih? Akhlak yang baik itu kayak gimana sih? Nih, saya ambil dari Tuhfatul Ahwazi. Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwazi bisyarhi Sunanit Tirmizi, kata beliau gini, yang namanya akhlak yang baik, husnul khuluq itu adnahu tarku adahu. Serendah-rendahnya akhlak yang baik adalah tidak menyakiti manusia belas sama sekali. Itu namanya akhlak yang baik. Ini bakal ngukur diri kita. Kita udah masuk kategori terhadap pelaku akhlak yang baik apa belum? Adnahu tarku adahum. Serendah-rendahnya akhlak yang baik itu adalah tidak menyakiti manusia. Wa a'lahu, dan paling tinggi tingkatan akhlak yang baik, al-ihsanu biman asa'a ilaihi minhum. Berbuat baik terhadap orang yang berbuat buruk kepada kita. Coba. Maka Nabi itu jadi contoh bagi kita, uswah. Nabi kan gak jarang Pak disakitin. Oh, ceritanya ngetop. Nabi berangkat ke masjid, saban berangkat ke masjid, Nabi diludahin tuh sama orang kafir. Hari pertama diludahin, hari kedua diludahin, hari ketiga Nabi diludahin. Udah tahu diludahin, Nabi masih lewat jalan situ juga, padahal ada jalan lain. Coba kalau kita mau berangkat hadir ke Al-Muharram, diludahin. Oh, kita mau pulang, manggil pasukan. No, dia no biangnya yang noduin gua no. Kan begitu kita mau. Nabi enggak, Pak. Hari keempat Nabi enggak diludahin lagi. Nabi cari. Kata sahabat, mau ngapain Nabi? Ini kagak ngapa-ngapa. Biasanya sahabat saya lewat sini ada yang ngeludahin saya. Kok hari ini kagak ada yang ngeludahin ya? Tumbenan, kata Nabi begitu. Ya. Siapa Nabi? Fisiknya begini. Oh, itu si Fulan, dia lagi sakit. Ya Allah, sakit ya. Ayo dah kita jenguk. Dijenguk sama Nabi. Al-ihsanu
liman asaa ilaihi, berbuat baik terhadap orang yang telah berbuat buruk kepada Nabi. Dijenguk, oh ente sakit, wah kira-kira kalau kita yang ngeludahin orang, kita sakit, kita dijenguk, tuh malunya sekecamatan pak. Loh iya malu banget kita begitu. Nabi berbuat baik kepada mereka yang berbuat buruk kepadanya. Walhasil dengan husnul huluknya Nabi, itu orang mengucapkan syahadat, ternyata Muhammad bukan seperti apa yang dikatakan orang-orang. Dia baik banget ternyata. Tuh, kalau kita udah mampu dalam tingkatan itu, maka berarti kita udah memiliki husnul huluk yang tinggi. Tapi seminimal-minimal yang kudu kita punya, jangan pernah ada niatan, baik kata melakukan, niatan aja, azam aja, jangan sampai kita punya untuk menyakiti orang lain. Itu tandanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kalau tidak ada yang ditanya, inilah apa yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi jahi man unzilat ilaihi suratul Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zidna 'uluman nafi'ah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haus.